Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nurmala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks biografi. Pada pertemuan sebelumnya telah saya berikan clue dan telah saya lakukan survei pemahaman awal kalian terkait teks biografi ini. Dan telah saya berikan juga materi akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kalian telah mempelajarinya dan kita bisa membahas tuntas tentang menelaah teks biografi ini. Sebelum kita lanjut, mari simak gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat gambar serupa seperti yang ditampilkan atau melihat gambar yang serupa pula pada media lainnya seperti di buku atau di koran? Nah, maka itulah yang dapat dikatakan sebagai teks biografi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi ciri dari teks biografi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi struktur dari teks biografi. Dan yang ketiga, kita akan menemukan pola penyajian unggul karakter tokoh pada teks biografi. Baik, langsung saja kita masuki hal pertama yang perlu kita ketahui secara umum. Biografi itu dapat kita katakan sebagai keterangan kehidupan seseorang. Nah, biasanya dalam biografi ini menceritakan awal hidup seseorang, pencapaian hidup seseorang, hingga ia meninggal dunia yang diceritakan secara rinci. Nah, secara umum dapat kita katakan pula biografi ini dibuat untuk mengisahkan riwayat hidup seorang tokoh ternama. Kedua, yang harus kalian ketahui, biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Cerita ulang itu biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti aturan waktu, seperti halnya teks pada cerita pendek dan novel. Dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, unsur latar, dan unsur kejadian. Nah, ada 3 jenis dari cerita ulang, yaitu ada cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan cerita ulang imajinatif. Nah, yang termasuk ke dalam cerita ulang personal antara lain buku harian dan surat pribadi. Sedangkan yang termasuk ke dalam cerita ulang fakta antara lain cerita sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Dan cerita ulang imajinasi antara lain dongeng, novel, dan cerpen. Baik, selanjutnya berdasarkan fungsi ataupun tujuannya, cerita ulang ini dikategorikan sebagai teks narasi, yaitu teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya, sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan langsung peristiwa itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dalam teks biografi. Pertama, ada orientasi, berisi tentang informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Yang kedua, ada kejadian penting atau important event, record of event, yang berarti tentang berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi tentang kejadian-kejadian utama yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir ada reorientasi, yang berarti berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Berikut saya berikan contoh biografi B.J. Habibie yang telah saya lampirkan pada laman yang telah saya kirim sebelumnya. Kalian bisa sambil melihat ulang teks biografinya sembari mendengarkan saya menjelaskan. Langsung saja kita analisis struktur dari teks biografi B.J. Habibie. Nah, pada orientasi atau struktur pertama orientasi, yaitu bagian ini menceritakan tentang siapa si tokoh. Nah, di dalam teks siapa tokoh B.J. Habibie?
Nah, maka dapat dijawab bahwasanya B.J. Habibie merupakan salah satu tokoh panutan yang menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia, yang mana biasanya teks orientasi ini terletak pada awal paragraf di teks biografi. Analisis struktur teks selanjutnya yaitu menganalisis tentang peristiwa-peristiwa penting yang mana biasanya dituliskan pada paragraf kedua dalam teks biografi. Hal ini menceritakan dari awal karir tokoh atau mulai menata karir hingga menuju akhir hidup si tokoh. Dan struktur terakhir adalah reorientasi. Nah, biasanya reorientasi ini terletak pada paragraf akhir pada teks biografi. Nah, pada contoh teks biografi B.J. Habibie ini, paragraf akhir berbunyi, turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarganya. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker, dan seterusnya. Nah, setelah kalian memahami struktur teks biografi, maka hal terakhir yang perlu kalian ketahui dari pembelajaran kali ini yaitu tentang pola penyajian karakter unggul dari teks biografi. Yang mana pola penyajian karakter unggul dari teks biografi ini dapat kita lihat dari alurnya, dari sudut pandang penceritaannya, dari gaya penceritaan dan fokus penceritaannya, dan dari pola penyajian penggunaan bahasanya. Nah, perlu kalian garis bawahi dan perlu kalian ketahui kata kunci dalam menganalisis pola penyajian pada karakter unggul teks biografi ini. Yang pertama dari alur biografi. Nah, alur biografi ini biasanya berjalan maju. Contoh, dari peristiwa masa lalu ke peristiwa masa kini. Yang kedua, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan yang ketiga, tentang gaya penceritaan yang dilakukan ini secara deskriptif naratif atau gabungan antara deskripsi, naratif, dan dialog. Dan yang terakhir itu menceritakan tentang identitas pribadi atau asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang berhasil yang pernah diraihnya. Baiklah, hanya ini saja materi pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan sebelum saya tutup, silakan kalian klik tautan berikut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait pembahasan yang telah kita pelajari. Setelah kalian klik tautan tadi, silakan kalian pergi menuju ke laman evaluasi. Nah, di sini kalian wajib untuk mengisi 2 evaluasi. Yang pertama evaluasi kuis dan yang kedua evaluasi pembelajaran siswa. Nah, pada evaluasi kuis ini kalian hanya bisa mengisinya pada waktu yang telah saya tentukan. Dan di situ juga kalian bisa berkomentar dan bisa bertanya secara langsung tentang apa yang belum kalian ketahui terkait materi yang telah kita bahas tadi. Dan pada evaluasi kedua, pada evaluasi pembelajaran siswa, kalian dapat mengisinya di luaran jam pembelajaran. Dan terakhir kali kalian mengumpulkannya pada pukul 4 besok hari. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya hingga akhir. Selamat belajar dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.